Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Arif Prastia dari Prodi Sistem Komputer dengan NIM 04119017. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan kecerdasan buatan aplikasi sistem pakar berbasis mobile untuk diagnosis dini meningitis. Meningitis termasuk ke dalam 10 macam penyakit paling berbahaya di dunia yang sering menyerang anak-anak. Setiap tahun lebih dari 400 juta orang yang tinggal di 26 negara terserang meningitis. Banyak teknologi yang dibuat untuk mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh kurang cepatnya penanganan pasien yang terinfeksi meningitis karena ketidaktahuan penderita bahwa penyakit yang menginfeksi tersebut adalah meningitis. Perkembangan teknologi yang menghasilkan produk dengan mengimplementasikan ilmu kecerdasan buatan dapat melalui pengembangan sebuah aplikasi untuk dapat menghasilkan suatu keputusan. Salah satunya adalah penggunaan konsep sistem pakar. Sistem ini dirancang untuk menirukan keahlian seseorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan menyelesaikan suatu permasalahan, baik di bidang kesehatan atau kedokteran, bisnis, ekonomi, dan sebagainya. Implementasi sistem pakar pada dunia kedokteran atau kesehatan dapat berupa diagnosis penyakit, konsultasi penjagaan kesehatan, hingga pemberian saran penentuan solusi dari hasil diagnosis yang ada dengan cepat dan tepat. Tahap pertama dalam pengembangan sistem adalah tahap penilaian keadaan. Tahapan ini merupakan proses menganalisis masalah dan kebutuhan terkait dengan permasalahan penyakit meningitis dan kebutuhan sistem. Tahap kedua adalah koleksi pengetahuan. Tahapan ini merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan tentang penyakit meningitis dan digunakan sebagai panduan dalam pengembangan. Pengetahuan ini digunakan untuk memberikan informasi dalam mendesain sistem pakar. Tahap ketiga adalah tahap perancangan sistem. Berdasarkan pengetahuan yang telah didapatkan dalam proses koleksi pengetahuan, maka desain antarmuka maupun teknik penyelesaian masalah dapat diimplementasikan ke dalam sistem pakar. Pada tahap ini dilakukan perancangan desain tampilan dan antarmuka sistem, desain basis data sistem, serta cara kerja sistem. Kemudian hasil dari perancangan yang telah dibuat diimplementasikan ke dalam aplikasi sistem pakar. Basis pengetahuan yang didapatkan dari pakar mengenai gejala-gejala penyakit meningitis ditujukan pada tabel 1. Basis pengetahuan pakar ini akan menjadi aturan produksi sistem. Pembuatan basis data dilakukan dengan menggunakan database yang di dalamnya terdapat basis pengetahuan pakar. Tabel yang dibuat adalah tabel diagnosis seperti ditunjukkan pada tabel 2. Pada struktur tabel diagnosis, terdapat beberapa atribut dan yang paling penting adalah atribut ID sebagai primary key. Atribut lainnya adalah solusi dan pertanyaan, bila benar, bila salah, mulai, dan selesai. Pada kolom atau atribut solusi dan pertanyaan, dituliskan pertanyaan, pernyataan, gejala yang akan ditampilkan kepada pengguna. Pada kolom bila benar, berisi ID dari pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan pada pengguna setelah pengguna menjawab suatu pertanyaan. Begitu pula dengan kolom bila salah. Pada tabel terlihat pada halaman diagnosis pertanyaan dengan ID 1 akan berlanjut ke pertanyaan dengan ID 3 apabila pengguna menjawab ya. Sedangkan apabila pengguna menjawab tidak, maka akan berlanjut ke pertanyaan dengan ID 2. Kolom mulai dan selesai menentukan apakah pertanyaan gejala akan ditampilkan. Pada tabel terlihat pada ID 1 mulai berisi Y yang berarti yes dan selesai berisi N yang berarti no, sehingga pertanyaan tersebut akan ditampilkan dan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya karena proses belum selesai. Sedangkan pada ID 11 dan 12 mulai berisi N atau no dan selesai berisi yes, dan yang berarti bahwa tidak ada pertanyaan gejala yang akan ditampilkan lagi karena proses sudah selesai dan menampilkan diagnosis penyakit, yaitu penyakit meningitis bakterialis akut atau meningitis tuberkulosis. Di samping merupakan bentuk mohon keputusan sistem pakar. Pembuatan tampilan atau antarmuka sistem adalah berdasarkan desain yang telah dirancang sebelumnya. Desain yang dirancang meliputi halaman awal atau halaman utama dan halaman konsultasi dari aplikasi sistem pakar. Berikut merupakan contoh antarmuka sistem tersebut.
kesimpulan, aplikasi sistem pakar ini dapat melakukan proses diagnosis penyakit sesuai data rekomendasi yang didapatkan dari pakar. Aplikasi ini dapat terbentuk sesuai dengan kebutuhan utama yang diharapkan dari pengguna. Hasil pengujian sistem dengan kotak hitam menunjukkan bahwa sistem tidak memiliki kesalahan dan menjalankan fungsi. Untuk pembaruan penyakit dan gejala dilakukan dengan cara mengubah basis data. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.